2 windu berlalu, hiruk pikuk aktivitas tambang mangan nyaris tak terlihat lagi di Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, dan Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur. Kualitas mangan di timur yang disebut jadi yang terbaik kedua di dunia mengumpan banyak perusahaan dan investor untuk menjajaki tanah ini. Perusahaan-perusahaan tambang mangan kala itu muncul bagi jamur di musim hujan. Pemerintah daerah di 3 kabupaten di Pulau Timur ini sejatinya belum siap menyambut sektor tambang yang padat modal dan berisiko tinggi. Sengkarut masalah tambang mangan pun bermunculan. Perusahaan mangan masuk merocoki damainya desa-desa kala itu tanpa permisi. Kebun-kebun warga diklaim sebagai hak milik perusahaan. Warga bak tamu di kampungnya sendiri. Atas semua hal tak masuk akal ini, warga tak tinggal diam. Para perempuan pun berdiri di baris depan menolak para tamu yang masuk dengan angkuh di rumah mereka. Unjuk rasa menolak eksplorasi mangan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur berujung ricuh. Demonstran terlibat bentrok dengan petugas keamanan perusahaan tambang mangan PT Soe Makmur Resources. Tolak eksplorasi tambang mangan di Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT, ratusan masyarakat mendirikan tenda di lokasi tambang. Aktivitas tambang batu mangan di Desa Sukul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timur Tengah Selatan terus diprotes warga pemilik lahan. Awalnya ini kita mau turun buat jagung di kebun. Nah, kita harus turun kok minta izin dulu, tanda tangan buku itu, buku tamu. Bang curiga kalau kita bawa otopi, ambil batu mangan. Padahal kita mau ambil jaga. Masih bilang, masa kok taruh rumah jaga di sini kita mau keluar kincing berak juga harus minta izin. Padahal ini di kita pun kampung sendiri. Kamu bilang kita pencuri. Malah kamu yang datang pencuri, sebalik omong di polisi. Polisi ini ya tuntun ini orang PT SMR ini kok datang pencuri kami pembarang. Ini kami pun hak. Terus kami mau keluar bawa atau ambil kami pun jagung, kamu bilang kami pencuri. Apa selama ini kami pencuri? Mulai dari situ kami suka hancur itu. Kami mau ambil batu, kami punya hak untuk jual, dong tidak mau. Sekarang kasih kami beras untuk kami masak. Tidak mau bayar. Kan tunjuk-tunjuk dan nyiru, keriuk, ya dong langsung kabur. Maka kami kejar sama di kepala desa Perumu. Langsung mau di situ. Dong hanya kasih takut dengan katanya undang-undang. Undang-undang tidak boleh. Pokoknya kita tidak punya hak untuk kekayaan alam ini. Karena itu negara punya. Terus di situ kami ribut. Kenapa kok sampai kami ditakut-takuti dengan yang undang-undang? Padahal ini mau dibilang membangun masyarakat. Nyatanya bukan. Pemerintah yang kenyang, kami masyarakat yang susah. Artinya kami ditindas begitu. Kami lawan polisi sampai bekejar. Dok, takut-takuti kami, jadi kami juga balik marah. Masa ini kami punya hak, baru kami ditakut-takuti dengan undang-undang untuk kas kaya orang lain, kami yang susah. Jadi Bapak Desa dong, aparat desa dong hanya lihat kok diam-diam saja. Kami bakal lain bawa dari desa kerjasama, makanya PT ini masuk dengan harga sekian, Bapak dong kasih izin masuk ambil enak-enak, baru kita yang susah. Kalau waktu itu kami tidak lawan polisi, mungkin kami pengolahan semua pakai alat berat untuk kasih hancur, ambil itu mangan semua. Tapi karena kami lawan, jadi bagian kami punya aman. Alat berat tidak masuk. Bagian di bawah, ini hancur rata. Tapi kita punya masih aman. Batu yang ada masih ada di atas tanah. Ini awal kami demo itu jalan kaki. Kami jalan kaki yang didampingi itu polisi. Pokoknya kami semua itu menuju ke ini lokasi supaya kami mau lihat keadaan itu seperti apa.
Ternyata kami sampai di lokasi, kami tidak diizinkan untuk masuk. Pintu itu ditutup, dikunci. Dan awal itu memang kami bereaksi untuk membongkar pintu itu, tapi tidak sempat. Karena dia itu, ini Pak Denis itu mati-matian, dia itu sudah membeli putus tanah itu. Dan saya langsung menyatakan, Pak membeli hari ini, tapi kalau kami, tanah ini kami sudah memiliki dari nenek moyang kami. Dan kami memiliki SK sudah dari dulu, tahun Antoni. Pak baru datang. Kami ini bukan sekarang, dari dulu. Dan tanah ini lewat perjuangan. Dan kami tidak akan serahkan ke siapapun. Pak Denis menyatakan, di situ dia langsung baku jawab. Itu yang demo pertama, itu kami baku jawab. Pokoknya semua warga yang ada itu, pokoknya kami bersambung mulut dengan ini Pak Denis, dia punya karyawan-karyawan yang ada. Di situ kami bersambung mulut, dia kasih keluar itu satu map. Itu satu map bahwa dia menyatakan bahwa ini saya ada barang bukti. Tidak puas mau lapor kemana saja silahkan di jalan, saya akan ikut. Saya bilang, Pak, siapa yang memberi surat izin untuk Pak? Sekarang Pak ambil kaki dan pi cari orang itu yang memberi kuasa untuk Pak, memberikan dia punya tanah untuk Pak. Kalau untuk kami belum pernah menyerahkan tanah ini ke siapapun. Karena tanah ini bukan tanah kami, ini dari moyang. Nih Pak Denis pokoknya mulai ribut-ribut terus, dia sudah masuk. Dan kami juga tidak masuk ke dalam karena pintu gerbang, pintu pakai besi, jadi tidak bisa panjang. Itu demo pertama. Demo kedua itu karena dia merusak kelestarian alam. Dia sudah tebang kayu-kayu yang sudah ditanam oleh bayi kami, nenek kami, contoh seperti kayu jati, kayu mahoni, itu sudah ditebang dan dia buat dolgen. Dan kayu-kayu itu juga kami tidak sempat lihat. Entah dia mau bawa ke mana juga kami tidak tahu. Dan itu bukan 1-2 pohon, itu sampai ribuan pohon yang dia curi. Dan hari ini saya menyatakan dia curi karena memang nyata. Karena kami anak-anak juga tidak sempat menjual kayu itu 1 pohon pun. Dulu kan kami tidak mau eksekusi itu. Karena kami mau tanam hasil-hasil di situ. Ubi, jagung, pokoknya hasil di situ kami tanam. Ya, itu kami tanam ini kayu jati, mahoni. Itu sudah yang terakhir itu kami demo terakhir itu kami langsung menuju ke kantor bupati 2 jam lebih tidak ada respon apapun dari Bapak Bupati. Tunggu 2 jam kami ke kantor DPR. Sampai di kantor DPR juga kami sudah duduk 1 jam lebih juga. Bapak DPR atau Ibu DPR juga tidak ada 1 orang pun yang respon menerima kedatangan Bapak Mama yang saat itu kami demo di sana. Di situ saya marah saat itu. Saya marah, saya bilang Bapak, Ibu yang duduk-duduk di sini ini tanpa masyarakat, Bapak tidak duduk di sini. Bapak hanya senang kalau di saat-saat sempit Bapak mencari masyarakat bodoh. Tapi yang hari ini tidak perlu Bapak bawa sirih pinang atau kopi gula yang menunjuk ke kami. Kalau saya medis tidak butuh itu. Tapi menghargai orang yang datang, ini kasihan. Kita pilih kamu, ini bukan hanya datang duduk menerima gaji, tidak. Di saat masyarakat butuh itulah yang Bapak harus memberi ini masukan mana yang bagus, mana yang tidak. Itu kita pilih kamu ini duduk di kursi ini tujuan untuk membantu masyarakat yang lemah. Kami ini buta huruf tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa Bapak membantu kami. Sekarang kami ini mau bernaung di siapa coba? Kalau bukan Bapak-Bapak yang duduk di sini. Kalau bukan kami yang memilih Bapak-Bapak tidak mungkin duduk seperti bos-bos besar duduk di kursi seperti ini. Dan sampai saya emosi juga, saya keluar, ada Om Charles,
Om Charles Usfunan, dia yang marah saya. Jangan terlalu emosi. Saya bilang, kita tidak emosi ke depan dong akan buat kita seperti ini lagi. Nah, kita harus omong bahwa tanaman jati, mahoni, habis marungga, apa. Pokoknya ada tanaman apa saja yang kami lihat, yang kami cabut bawa untuk menghijaukan kembali di gunung. Karena ada air, sumber air di bagian bawah tuh, karena lewat tanaman-tanaman yang ada di atas sehingga air itu akan. Ya, Sampai kapanpun juga kami tidak siap menerima itu. Pertambangan apapun yang masuk kami akan tolak. Tidak akan tergolong. Karena tanah itu memang itu lewat perjuangan bayi-bayi kami, nenek-nenek kami. Jadi kami tidak rela untuk menyerahkan tanah itu untuk mau pertambangan atau apa. Kami tidak bisa.